Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu semuanya sehat? Jangan ngantuk kajian siang kan? Ngantuk enggak? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan bahasan hadis kursi yang dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedudukannya sangat mulia di hatinya orang-orang yang beriman. Pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengangkat satu hadis atau beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan catatan amalan. Hadis yang menyebutkan tentang hari hisab dan bagaimana amal perbuatan itu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah rincikan, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan bahwasanya apa yang terlintas pada hati manusia belum dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terlintas pada hati manusia belum disebut sebagai dosa oleh Allah sampai perbuatan tersebut diamalkan. Sampai perbuatan tersebut diamalkan. Adapun dengan kebaikan, ketika seorang sudah berniat ingin melakukan kebaikan, ingin bersedekah, ingin datang ke pengajian, namun ternyata dia terhalangi dari melakukan niat baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada dia pahala pada niatnya, walaupun dia belum jadi mengerjakan amal-amal tersebut. Baik, sekarang kita masih berkaitan dengan masalah amalan-amalan hati. Namun pertemuan kali ini kita akan lebih fokus kepada tentang 3 kelompok yang Allah Subhanahu wa taala hukum mereka di hari akhirat sebelum dihukumnya orang-orang di antara manusia. Jadi di halaman ke-9 temanya adalah neraka bagi orang yang rusak niatnya. Ustaz bahas neraka pula siang-siang ini Ustaz. Siang-siang bahas neraka. Jadi kita paling tidak kita mengetahui, ya, bahwasanya ada orang-orang yang melakukan amal kebaikan secara zahir, namun ternyata karena mereka tidak ikhlas, mereka dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Baik, kita bacakan hadis Nabi. Hadis ini sahih, dibawakan oleh sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ingat, Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar nama aslinya. Sebelum dia masuk Islam, dia tinggal di negeri Yaman. Pada tahun 7 Hijriyah, maka dia berangkat dari Yaman menuju kota Madinah untuk menunjukkan keislamannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih sekitar 3 tahun Abu Hurairah belajar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia menjadi orang yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga Abu Hurairah ibunya masuk Islam. Ibunya masuk Islam karena dia meminta kepada Nabi agar ibunya didoakan masuk Islam. Maka Allah berikan hidayah kepada ibunya. Abu Hurairah menuturkan bahwasanya dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah
alaihi rajulun ustushhida. Sesungguhnya manusia yang pertama kali yuqda, disidang, diadili, dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Hari kiamat maksudnya adalah hari akhirat. Adalah seorang laki-laki ustushhid, yang secara mata manusia ketika dulu dia di dunia meninggalnya syahid. Jadi menurut orang, laki-laki ini syahid ketika di dunia. Allah panggil dia dari kiamat. Fa'utiya bihi fa'arrafa ni'amahu fa'arafaha. Kemudian didatangkan di hadapan Allah. Kemudian Allah tanyakan segala nikmat kepadanya, maka dia pun mengerti nikmat tersebut. Qala, kemudian Allah tanya sama dia, fama amilta fiha, dengan segala nikmat yang telah aku berikan kepada engkau, wahai laki-laki yang dikatakan di dunia syahid, begitulah kalau dijabarkan penjelasannya. Fama amilta fiha, dulu engkau berperang untuk apa? Dulu engkau berjihad melawan musuh-musuh Allah, berdarah-darah di medan perang. Tujuannya apa? Apa kata laki-laki ini? Qataltu fika hatta tushhidtu. Lihat ya, ternyata di akhirat besok masih juga ada orang yang berdusta. Di akhirat masih berdusta dia. Artinya dia mengatakan, aku dulu berjihad, aku dulu berdarah-darah di medan perang, aku melakukannya fika ya Rabb. Aku berjihad karena engkau ya Rabb, sehingga aku mati syahid. Pengakuan dia. Qal kadzabta. Subhanallah. Ketika dia mengatakan seperti itu, langsung Allah bantah, kadzabta. Engkau dusta. Kalau sudah Allah yang mengatakan kita dusta, kita mau cari pembelaan dari siapa sudah? Kalau di dunia ini kita disidang sama hakim, terus kata hakim, ini persaksian palsu ini, ya, kita pasti cari pembelaan. Ya. Mungkin hakimnya disogok, bisa juga. Karena hakim kalau di akhirat dia ada berdua, maka hakim lebih banyak masuk neraka. Hati-hati loh. Hakim itu profesi yang paling banyak masuk neraka, di antaranya para hakim. Kenapa? Karena mereka banyak melakukan ketidakadilan di dunia. Allah katakan kepada laki-laki ini, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong. Kemudian Allah katakan, walakinnaka qatalta li ayyuqalu jari. Engkau itu dulu di dunia sebenarnya mati syahid, berperang melawan musuh, berdarah-darah, tembak-menembak, mungkin kalau di masa sekarang, atau di masa Rasul dulu, berperang face to face. Perang di masa dulu face to face. Benar-benar langsung di hadapan musuh. Sekarang kan enggak. Sekarang kan perang entah dibom dari jauh, kurang keberaniannya. Kalau perang di masa dulu face to face. Kata Allah, engkau melakukan itu selama di dunia dulu, yuqal jari, supaya engkau dikatakan orang pemberani. Luar biasa. Dikatakan seorang pemberani. Faqad qila. Ini hebatnya nih. Dan engkau telah mendapatkan pujian itu di dunia. Jadi mungkin bertahun-tahun sampai dia meninggal, orang bilang, oh si fulan syahid. Masya Allah. Oh itu si fulan meninggalnya syahid, si fulan meninggalnya syahid. Artinya Bapak Ibu, Allah berikan kepada kita sesuatu yang kita niatkan. Kita mau terkenal, Allah kasih terkenal itu, tapi dilempar ke neraka besok. Kita pengen diakui orang, dikasih sama Allah. Kita ingin dihormati orang, dikasih sama Allah nikmat itu. Tetapi nanti di akhirat, Allah lempar semua ke neraka. Kenapa? Karena hukum asalnya seseorang tidak boleh berbuat apapun kecuali untuk dan karena Allah. Harus itu motivasinya. Subhanallah. Kemudian ya, setelah dia mendapatkan pujian itu di dunia, summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka diperintahkanlah kepadanya, mungkin para malaikat menarik dia, dan disebutkan ala wajhi,
dia diseret dengan di atas wajahnya. Jadi kalau di dunia, orang kan diseret mungkin ya kakinya yang terseret. Kalau besok di akhirat, dia diseret di atas wajahnya. Mengerikan ya, penghinaan sangat luar biasa. Diseret di atas wajahnya, kemudian ulqiya finnar. Dilempar setelah itu ke neraka. Bapak Ibu, seandainya dia ikhlas, dia mungkin bisa mendapatkan Firdaus. Jadi bisa aja dua orang, perbuatannya sama. Sama-sama mati syahid. Cuman yang satu, supaya dikatakan pemberani, pahlawan, dilempar ke neraka. Yang satu benar-benar berjihadnya karena Allah, ingin mendapatkan keutamaan jihad. Perbuatannya sama, tapi amalan hatinya berbeda. Maka konsekuensinya di akhirat juga berbeda. Nah, di sini dalil kata sebagian para ulama bahwasanya amalan hati itu lebih utama daripada amalan badan. Kenapa? Karena orang bisa masuk surga hanya karena amalan hati tanpa amalan badan. Tapi orang tidak bisa masuk surga kalau hanya amal badan tanpa amal hati. Contoh ya. Dulu diceritakan, sebelum kita lanjutkan hadisnya, dulu diceritakan di masa Bani Israel, ada seseorang yang berwasiat kepada keluarganya. Seorang laki-laki dia berwasiat. Besok kalau aku meninggal, tolong bakar jasadku, kata dia. Ini isi wasiatnya. Kemudian abunya lemparkan sebagian di daratan dan sebagian di lautan. Lemparkan abunya sebagian di daratan, sebagian di lautan. Maka meninggallah laki-laki ini, kemudian dilaksanakanlah wasiat ini. Dibakar dia, dibuang abunya. Dan Nabi sebutkan laki-laki ini dipanggil Allah di hari kiamat. Kemudian Allah tanyakan, kenapa engkau melakukan hal yang seperti ini? Kenapa engkau minta dibakar dulu di dunia? Ini perbuatannya salah atau benar? Salah. Ini wasiat yang salah. Tapi Allah tanya, kenapa engkau melakukan ini? Dia menjawab dengan kejujuran hatinya, dan Allah tahu siapa yang jujur, siapa yang dusta. Dia jawab dengan jujur, aku melakukannya karena aku takut berjumpa dengan engkau ya Rabb. Amalan hati, takut kepada Allah, walaupun perbuatan amal badannya salah. Tapi yang mendasari dia melakukan itu amalan hati. Dia takut ketemu Allah, takut disiksa, takut diazab. Berarti dia beriman sama Allah. Maka Allah ampunkan dosa dia, kata Nabi, dan Allah masukkan ke dalam surga. Subhanallah, ini amalan hati. Tapi kalau dibalik nggak bisa. Sekarang ada orang ini berjihad, amalan badan. Jihadnya hebat, musuh banyak yang terbunuh. Tapi ketika ditanya ternyata melakukannya tidak ikhlas. Maka dilemparkan ke dalam api neraka. Karena amal hatinya rusak. Ini golongan yang pertama. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua disebutkan di sini. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah. Nah, ini mengerikan untuk para penuntut ilmu, para ustadz, para ulama. Ternyata terancam juga dengan neraka. Jadi Bapak Ibu, kita ini nggak aman, Pak. Jangan kira kita ini aman. Oh, saya udah hijrah, udah duduk di majelis ilmu, berarti saya aman. Enggak. Kita belum aman sampai kaki kita menginjak di surga Allah. Baru kita aman. Ya, tapi kita bersyukur. Kita duduk di majelis ilmu, kita bersyukur. Tapi ingat, disebutkan dalam hadis ini, ada seorang laki-laki, ataupun seorang wanita, ini lafaznya umum, ta'allamal ilma wa 'allamah. Kemudian dia di dunia belajar ilmu. Kemudian dia mengajarkan ilmu juga. Wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amah fa'arafaha. Dia belajar agama, kemudian dia mengajarkan agama, mengajarkan ilmu, dan dia membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran. Dalam riwayat yang lain disebutkan bacaannya bagus. Kemudian Allah tanyakan kepada dia,
fama amilta fiha. Apa yang telah engkau amalkan dari ilmu-ilmumu itu? Untuk apa engkau belajar dulu di dunia? Untuk apa ke majelis ilmu? Untuk apa buat MT? Ini MT juga perhatian ini. Untuk apa jadi ustadz? Ingat itu. Untuk apa berdakwah? Untuk apa jadi seorang ulama? Untuk apa suka baca kitab? Allah tanyakan, kenapa engkau dulu di dunia belajar? Kenapa dulu di dunia mengajar? Apa kata orang ini? Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku dulu belajar agama, mengajarkan agama, membaca Al-Qur'an karena engkau ya Allah. Pengakuan dia sendiri. Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'an yuqalu huwa qari. Ternyata engkau dulu belajar di dunia supaya dikatakan orang yang alim, berilmu. Supaya dikatakan sudah hijrah ya, Masya Allah. Hati-hati loh nih Pak. Ana sudah hijrah. Jangan bilang sudah hijrah, sudah taubat, itu lebih bagus. Kalau sudah hijrah, akan kita nggak bakal melakukan dosa lagi. Makanya sering orang bilang gini, Ustaz, saya kan sudah hijrah Ustaz. Tapi kenapa Allah masih memberikan ujian sama saya? Kenapa Allah masih hukum saya? Karena dia berpikir kalau sudah hijrah, berarti nggak perlu taubat lagi. Padahal harusnya yang dia ingatkan, saya taubat dari dosa A, taubat dari dosa B, taubat dari dosa C. Karena kalimat hijrah, kalimat yang sangat tinggi. Kita jangan terlalu mengambil kalimat yang tinggi pada perbuatan kita yang mungkin masih rendah. Itu pertama kali siapa yang melakukan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Inni zahibun ila rabbi. Kata Ibrahim, sesungguhnya aku pergi kepada Allah. Hijrah juga Nabi dan para sahabat. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian mereka berhijrah, wajahadu fi sabilillah, kemudian mereka benar-benar sungguh-sungguh dalam hijrahnya. Ini muhajirin dan ansar. Jadi dia mengatakan, aku dulu belajar agama, baca Quran, mengajarkan Quran, supaya dikatakan qari. Allah mengatakan engkau berdusta. Disebutkan, ya, faqad qila, engkau berdusta, kemudian dilemparkanlah dia ke dalam api neraka. Sama, diseret di atas wajahnya, uqiya finnar, dilempar ke neraka. Ini golongan yang keberapa? Kedua. Nah, disinilah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pentingnya kita selalu memperbarui niat. Penting ini. Sekarang alhamdulillah kita lihat semangat orang belajar agama luar biasa. Majelis taklim di mana-mana. Awalnya satu majelis taklimnya, terus pecah jadi dua, dua pecah jadi tiga, Masya Allah. Orang itu juga, tapi pecah. Artinya memperlebar, pecah dalam artian memperluas namanya majelis ilmu. Kadang di satu kecamatan atau kelurahan ada sekian majelis. Kadang satu masjid ada berapa MT. Ini sesuatu yang disyukuri, tetapi jangan lupa tujuan kita belajar untuk apa? Karena sebenarnya ilmu jemaah Allah, ilmu yang sebenarnya itu rasa takut kepada Allah. Jadi misalnya nih, saya kasih contoh dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak liyadabbaru ayatih. Alkitab, Al-Quran yang kami turunkan dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatih, agar orang-orang mentadaburinya. Nah, kata para ulama, kalau diurutkan tingkatan ilmu, itu pertama dimulai dari membaca. Itu tingkatan yang pertama. Baca Al-Quran, itu pertama. Iqra, kita iqra, bacalah.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau kita suka baca sekarang, itu masih tingkatan pertama. Kita masih di level yang paling bawah, suka baca kitab, suka baca ilmu-ilmu agama. Jangan puas di situ. Jangan berhenti di situ. Naikkan levelnya, al-fahmu. Kita baca dan kita faham. Kita faham dengan apa yang kita baca, kita faham dengan niat kita faham dengan tujuan kita. Setelah faham, yang ketiga adalah al-amal. Kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Termasuk juga ibu-ibu sedikit-sedikit, ya, pelan-pelan mengamalkan ilmu yang dipelajari. Dapat ilmu satu di majelis ilmu, larangan bergibah, mulai tinggalkan kebiasaan bergibah. Ibu dapat ilmu dari seorang ustadz, ternyata misalnya seorang istri harus terbiasa meminta ridho suaminya, amalkan pelan-pelan. Semuanya kita berusaha mengamalkan ilmu. Kalau kita tidak berniat mengamalkan ilmu dalam belajar agama, maka kita khawatir niat kita duniawi. Niat kita duniawi. Makanya biasanya orang kalau hijrah, kalau dia bilang dia hijrah, dan hijrahnya tidak ikhlas, biasanya nggak lama. Awalnya Masya Allah, semangat, Masya Allah. Ternyata ketika dia taubat, dia hijrah, banyak dari dunianya terambil. Ini nggak boleh haram, kata Ustaz. Waduh, haram. Dulu aman-aman aja, sekarang udah haram. Transaksi ini udah nggak boleh. Oh, ini ada udah macam-macam, udah banyak batasan-batasannya. Bapak Ibu, kalau kita hidup sudah merasa kok banyak batasannya, mudah-mudahan kita seorang mukmin yang sejati. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mukmin, jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin. Artinya apa? Orang mukmin itu sekaya apapun, senikmat apapun dia hidup, seperti dalam penjara. Nggak bisa semaunya. Bisa nggak orang semau di penjara? Nggak bisa. Jam makan diatur. Mau keluar mungkin ada pengawalan. Artinya nggak bisa semau dalam penjara. Begitulah seorang mukmin di dunia. Wa jannatul kafir, dan dunia ini adalah surganya orang kafir. Ya, kalau orang kafir, apapun yang dia mau, dia mau kerjakan. Dia nggak ada batasan hidupnya. Mau zolimi orang, mau mengkhianati orang, mau membuat sakit hati orang, mau nipu orang, nggak peduli dia. Dia nggak ada batasan hidup. Tetapi orang mukmin dia punya batasan. Oh, ini nggak boleh. Oh, ini haknya orang. Oh, ini kewajiban saya. Dia tahu. Makanya kita perhatikan di sini, ilmu bukan sekadar untuk kita pelajari atau kita fahami, tapi kita amalkan. Kita amalkan. Makanya kasihan ya, orang-orang yang belajar ilmu, dia semangat belajar ilmu, tapi dia tidak ada semangat untuk mengamalkan. Ada kitab Talbis Iblis judulnya, Ibnul Jauzi tulis. Di situ beliau sebutkan di antara tipuan iblis kepada orang yang sedang mempelajari ilmu, dia hanya fokus kepada teori dan dia lupa kepada praktek. Contoh, beliau kasih contoh. Ada orang mempelajari Al-Quran, dia sibuk di masalah, ya kita baca Quran harus bertajwid, benar, harus pakai tajwid, harus pakai bacaan yang indah, karena itu perintah Allah. Tapi kalau dia hanya menghabiskan waktu seumur hidupnya hanya di situ saja, dia tidak belajar ahkam yang lain, hukum-hukum yang lain, dia bisa tertipu. Dia bisa tertipu. Ada sebagian orang, ya, dia pelajari ilmu secara detail, tetapi ternyata dia belum bisa bedakan mana syirik, mana tauhid. Ini ilmunya kurang bermanfaat. Dia mungkin pelajari tajwid, qiraat, sementara dia nggak ngerti mana tauhid, mana syirik. Oh, ternyata ini adalah dosa besar, dia nggak ngerti. Karena dia hanya tersibukkan pada ilmu-ilmu yang tidak pokok. Ilmu yang pokok adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid dan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Kemudian, ini orang yang kedua ya.
Kemudian golongan yang ketiga, warajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullih fa'utiya bih. Golongan yang ketiga, orang yang memiliki harta. Fulusnya banyak, Masya Allah. Asetnya di mana-mana. Tabungannya membludak. Rumah besar, semua penuh dengan kemewahan. Kemudian, dia mensedekahkan sebagian dari hartanya atau seluruh dari hartanya. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah, kemudian dia mengakuinya. Kemudian Allah tanya, "Fama amilta fiha?" Dengan harta ini engkau telah berbuat apa? Qala, "Ma taraktu min sabilin." Lihat apa yang dia sebutkan di sini ya, luar biasa. Tidaklah aku meninggalkan satu jalan, kata dia. Tidaklah aku meninggalkan satu jalan an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidaklah aku hidup di dunia ini kecuali aku memperbanyak sedekah atau infak dimanapun aku berada. Secara maknanya seperti itu. Kemanapun aku pergi, aku selalu bersedekah. Kemanapun orang minta tolong, aku tolong orang itu. Sampai orang-orang mungkin mengatakan dia orang dermawan. Oh, antum lagi susah ya? Antum ke bapak itu aja, pasti antum dibantu. Wah. Jadi dia orang sebenarnya ini di dunia. Sampai disebutkan oleh Allah, kadzabta, engkau berdusta. Subhanallah ya. Ketika dia mengatakan, aku melakukannya karena engkau ya Rabb, aku bersedekah karenamu ya Rabb, maka Allah membantah, engkau dusta. Liyuqalu huwa jawad. Engkau melakukan itu supaya dikatakan dermawan. Donatur terbaik, Masya Allah. Faqad qila, dan dia sudah mendapatkan ucapan itu di dunia. Jadi Allah kasih sesuai dengan niat dia. Oh, dia sedekah kemana-mana, bantu masjid, bantu ini. Kalau dia ikhlas, walhamdulillah. Tapi kalau dia tidak ikhlas, walaupun namanya tersebar di seluruh dunia ini, si fulan dermawan, si fulan orang baik, sampai pujian itu kepada dia, tapi di akhirat sama. Allah seret wajahnya, kemudian ulqiya finnar. Kemudian dilemparkanlah ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim wan Nasa'i. Hadis Muslim Imam An-Nasa'i. Ini dia jemaah sekalian, dari hadis yang mulia ini kita mengetahui 3 amalan badan yang hebat, tapi ternyata semuanya dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka karena tidak adanya keikhlasan. Nah, berkaitan dengan masalah harta ini kan ini kan amal-amal hebat semua nih, Pak. Pertama jihad, kemudian ilmu, yang ketiga adalah harta. Kata para ulama, seandainya mereka ikhlas, mereka mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Contoh harta. Kalau orang ikhlas dalam bersedekah, maka sedekah itu bisa menjadi naungan bagi dia di padang mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun tasaddaqa bi sadaqah hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh." Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Salah satunya siapa? Seorang laki-laki yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, berarti dia sedekahnya sembunyi-sembunyi. Dulu ada, kalau saya tidak salah, Hasan bin Ali, ya, salah seorang cucu dari Ali bin Abi Thalib, atau anak Husain, atau saya lupa, Hasan bin Ali, artinya dikenal dengan Zainal Abidin namanya, Ali Zainal Abidin. Para salaf di masa dulu, ketika dia meninggal, orang mensolatkan, orang memandikan jenazahnya, dikafani, ternyata ada bekas di bahunya ini, bekas seperti bekas hitam. Seperti orang yang sering mengangkat beban. Ternyata setelah meninggal, orang baru tahu. Oh, ternyata selama ini yang membagikan makanan sebelum waktu subuh di kota Madinah, ini orang ini ternyata. Jadi ternyata seorang orang soleh ini, sebelum dia meninggal, dia sebelum subuh bangun, keliling di kota Madinah,
letakkan makanan di depan-depan rumah-rumah orang miskin. Dan dia sengaja lakukan di malam hari supaya apa? Supaya tidak ketahuan sama orang. Ikhlas dia. Kalau di masa kita sekarang, antum transfer aja tapi nggak usah konfirmasi. Nah, itu bisa nggak antum? Ada nih masjid membutuhkan atau ada donasi dakwah, antum transfer ke sana, antum nggak konfirmasi. Mungkin panitia aja sibuk konfirmasi, ya itu terserah panitia, nggak apa-apa. Mungkin untuk pendataan. Tapi antum yang masukkan harta ke situ, kalau antum ingin menjaga keikhlasan, nggak usah konfirmasi. Walaupun orang yang konfirmasi juga nggak ada masalah ya. Tapi maksud saya, sampai seperti itu mereka menjaga keikhlasan. Antum mau berangkat umroh, berangkat aja udah. Nggak perlu satu RW tahu, oh si fulan sedang berangkat umroh. Nggak perlu. Berangkat aja sama istri, anak-anak berangkat. Kalau perlu kita berjalan ke kota Madinah, tidak ada orang yang tahu, lakukan. Jangan sampai amal-amal yang besar, gara-gara niat yang salah, berharap ujian orang, berharap validasi orang, oh ternyata dia begini ya, oh ternyata dia begini ya. Akhirnya membuat kita tidak mendapatkan kebaikan di akhirat besok. Malah kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang Nabi khawatirkan menimpa para sahabat. Kita tahu ada dua syirik dalam agama. Ada syirkun akbar, ada syirkul asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar sebenarnya lebih parah, lebih mengerikan. Karena bisa membuat orang keluar dari Islam. Adapun syirik kecil tidak. Selama sesuai dengan kadarnya ya. Tetapi justru yang Nabi khawatirkan menimpa sahabat syirik kecil. Sama kayak gini, sama kayak orang yang sudah ngaji. Ya, mungkin orang kalau sudah ngaji tauhid, persentase dia untuk menyembah patung itu kan kayak hampir mustahil. Walaupun nggak ada yang mustahil ya. Nggak mungkin lah si fulan sembah patung. Nggak mungkin lah si fulan tiba-tiba menyembah pohon. Tapi persentase seseorang jatuh kepada riya sangat besar. Maka Nabi mengatakan, inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, atau syirkun khafi. Yang paling aku takutkan menimpa kalian. Kalian di sini siapa? Sahabat loh. Berarti Nabi takut Abu Bakar riya. Nabi takut Abu Bakar riya. Nabi takut Umar riya. Nabi takut Utsman riya. Nabi takut Khadijah, Nabi takut misalnya Aisyah riya. Nabi takut Abdurrahman bin Auf riya. Itu maknanya kan? Padahal mereka orang-orang soleh semuanya. Padahal mereka orang-orang yang telah teruji keimanannya. Tapi Nabi masih khawatir menimpa mereka. Terus sekarang kita merasa, insya Allah saya ikhlas Ustaz. Gak ada niat saya yang lain Ustaz. Masya Allah. Di dunia, di akhirat, jangan sampai Allah mengatakan kadzabta, jangan sampai. Makanya subhanallah, kita kalau sudah membahas masalah perkara hati ini, kita benar-benar bukan melihat amal orang, melihat diri kita. Kita ketika sedang membahas amalan hati, kita ingat diri kita, jangan orang. Oh, berarti si fulan terang-terangan berarti dia nggak ikhlas, bukan itu. Kita belajar ini untuk kita. Jangan ditembak sama orang, jangan. Jangan kita baca satu hadis, oh ini cocok untuk si fulan. Jangan. Kita baca satu hadis untuk menasihati diri kita. Karena kita besok di akhirat masing-masing ikhwan, masing-masing. Nah, di sini alangkah pentingnya amalan hati. Makanya Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan berguna harta dan anak-anak kalian atau anak laki-laki kalian kecuali mereka yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Jadi ingat tiga perkara ini dan berusaha kita untuk menjaga niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh ya. Ibnu Qayyim berikan contoh. Jadi yang membuat kita riya itu sebenarnya adalah hawa nafsu kita atau setan yang menggoda kita. Dan terkadang ditunggangi sama syaitan.
Dikasih contoh begini. Misalnya sekarang hari Kamis misalnya nih. Antum sedang puasa di hari Kamis. Orang nanya sama antum, "Akhi, antum puasa nggak hari ini?" Kalau sedang puasa apa jawabannya, Pak? "Ya, insya Allah saya puasa." Cukup, harusnya itu kita jawab. Itu jawaban yang seharusnya kita jawab. Atau kalau lagi nggak puasa, oh enggak, Anda nggak puasa. Tapi sama syaitan ditambah. Jangan bilang itu, tapi jawab seperti ini. Apa jawabannya? Antum puasa nggak? Iyalah, ini kan hari Kamis. Nah, Masya Allah. Apa bedanya, Bu? Apa beda yang pertama sama yang kedua? Kalau yang pertama, antum puasa? Iya, saya puasa. Cukup. Nah, di sini, insya Allah tidak ada riyanya. Karena menjawab apa adanya. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Tapi yang kedua, antum puasa, akhi? Iyalah, ini kan hari Kamis. Kata Ibnu Qayyim, ini orang sedang menggambarkan kepada yang nanya, saya ini bukan hanya hari Kamis ini puasa, setiap Kamis saya puasa. Itu maknanya. Iyalah, ini kan hari Kamis. Maksudnya ente nggak tahu, saya itu setiap Kamis puasa loh. Bukan hanya Kamis ini doang, Kamis depan saya puasa juga. Kamis kemarin saya puasa juga, itu maksudnya. Makanya kata para ulama, kalau ada orang bertanya tentang amal kita dan kita harus menjawab, harus kita menjawab karena satu maslahat, sebutkan yang paling kecil. Contoh, antum sudah banyak bersedekah. Masjid ini antum sedekah, kemudian donasi dakwah antum juga sedekah, orang-orang fakir antum juga sedekah. Ada orang nanya, ente sedekah lah, ente kan Anda punya program nih, ente mau sedekah nggak? Misalnya. Terus kalau kita bilang, afwan anak, ente banyak duit nggak pernah sedekah. Nah, daripada mungkin orang, walaupun kita nggak butuh validasi orang ya, tapi daripada kita mungkin terfitnah, kita disebut orang pelit, orang apa, terkadang kita perlu sebutkan, Anda udah sedekah kemarin di masjid itu 100.000. Kita sebutkan yang paling kecil saja, jangan yang paling besar. Itu pun kalau perlu ada maslahatnya kita sebutkan. Jadi andai pun kita harus menyebutkan sedekah kita atau amal soleh kita, sebutkan yang paling kecil amalnya, jangan yang paling besar. Kenapa? Ya, karena amal yang besar itu, pahala yang sedekah yang besar itu juga besar mungkin pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini dia hadis yang bisa kita ambil, satu hadis pada pertemuan ini. Kita lanjut sedikit ya, karena masih ada waktu. Hadis yang berikutnya tentang bahaya syirik. Tentang bahaya syirik. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala. Ini semuanya nanti qala Allah taala semua ya, karena ini hadis qudsi. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Ana aghna syuraka 'anis syirki." Aku ini adalah yang paling tidak butuh kepada persekutuan. Artinya, aku tidak butuh kepada hamba-hambaku. Aku tidak butuh ada orang yang berbuat syirik kepadaku. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa melakukan suatu amalan yang di dalamnya dia menyekutukanku dengan selainku, maka aku meninggalkan dia beserta perbuatan syiriknya. Nah, di sini ada beberapa pelajaran dulu. Yang pertama, orang dikatakan musyrik bukan karena dia tidak menyembah Allah. Ingat. Jadi jangan terbayang sama kita, musyrikin Arab itu dia nggak sembah Allah. Tidak. Jadi yang namanya musyrik, dia menyembah Allah, tapi dia juga menyembah kepada selain Allah. Itu yang musyrik. Ketika dalam kondisi lapang, dia berdoa kepada patung, berdoa kepada mayit, minta kepada dukun. Dalam kondisi sempit, dia minta sama Allah. Inilah kesyirikan. Jadi syirik nanti mempersekutukan ya, berserikat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini definisi yang pertama.
Jadi saya ingin menggambarkan bahwasanya orang-orang musyrik bukan orang yang tidak menyembah Allah, tetapi mereka meyakini banyak sesembahan yang berhak untuk disembah. Kami nyembah Allah juga, tapi kami juga nyembah Lata, nyembah Uzza. Nah, ini dia namanya syirik. Kemudian yang kedua dari hadis ini, pelajarannya adalah orang yang melakukan kesyirikan, Allah akan hukum dia akan ketergantungan hatinya kepada yang dia syirikkan. Jadi gini, orang kalau percaya sama jimat, percaya dengan dukun, Allah buat hatinya bergantung kepada jimat. Benar itu, Pak. Ini hukuman bagi pelaku syirik. Contoh lagi. Dan kita ingat bahwa termasuk kesyirikan adalah menyandarkan nasib kepada sebab. Ini nggak boleh ya. Ingat, di antara kesyirikan, menyandarkan diri kepada sebab. Contohnya begini. Antum sedang sakit, kita sakit. Terus kita meyakini sepenuh hati, kalau berobat dengan dokter ini, pasti sembuh. Jadi saya sembuh karena berobat ke dokter ini. Ini namanya menyandarkan nasib kepada sebab. Ini syirik, tidak boleh. Tetapi kita harus bedakan antara ikhtiar dengan menyandarkan nasib. Kita menyandarkan diri kita hanya kepada Allah. Contoh kata Nabi, kalau engkau mau sholat, ikat dulu ontamu, baru masuk ke dalam masjid, tinggalkan. Nah, kalau ada orang bilang, Ustadz, saya udah kunci mobil, pasti nggak diambil orang. Hatinya bergantung kepada kunci itu, syirik dia. Tapi kalau dia mengunci mobilnya, mengunci motornya, itu hanya sebagai ikhtiar. Karena Allah suruh dia berikhtiar. Hasilnya serahkan kepada Allah. Jadi beda di situ, jemaah. Makanya orang kalau sudah menyandarkan hatinya kepada makhluk, dia akan selalu berharap kepada makhluk itu. Sama kayak kita, kalau ada orang suka minta-minta sama orang, dia dibantu terus sama si fulan. Lama-lama dia menyangka rezeki dia itu bergantung sama si fulan. Dia lupa rezekinya dari Allah. Terlalu loyal kepada kantor, terlalu loyal kepada pekerjaannya misalnya. Sampai dia meyakini, saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil, saya bisa sekolahkan anak-anak, ya karena saya kerja. Akhirnya saya dapat duit, bisa syirik dia. Karena dia menggantungkan hatinya kepada makhluk, kepada dunia. Tapi kalau dia bekerja, dan dia meyakini, ini bentuk ikhtiar saya. Kenapa saya kerja? Allah suruh saya kerja. Adapun hasilnya, tawakkalna 'ala Allah. Kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak orang kadang-kadang kalau sudah melakukan syirik, dia sangat ketakutan kalau barang-barang yang dia yakini tinggal. Saya pernah waktu itu, ada salah seorang jamaah umroh, ya, tapi jamaah travel lain ya, tiba-tiba keringat dingin bapak itu. Keringat dingin, sedang pakai ihram ya. Sampai kayak sampai kayak orang kebingungan sendiri. Orang di Mekah udah senang, dia kayak bingung sendiri. Ternyata kenapa dia? Ternyata dia, kata anaknya, bapak ini punya keyakinan ada satu tasbih yang dia yakini dari gurunya. Tasbih itu, kata gurunya, kemanapun kamu pergi, bawa ini. Kalau tidak, kamu celaka nanti. Karena tasbih ini sudah dibacakan aura tertentu. Aura. Sudah dimandikan di 7 sungai yang warnanya berbeda. Macam-macam, Pak. Akhirnya ini tasbih ketinggalan di Indonesia. Semenjak di pesawat, ketakutan. Turun dari pesawat, ketakutan. Lagi di bandara, kenapa? Allah hukum dia bergantung kepada tasbih tadi. Nah, sama kayak kita jangan bergantung kepada fulus, jangan. Jangan bergantung kepada uang, jangan bergantung kepada harta, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat Nabi Yunus alaihi salam, ketika dia loncat dari kapal, kemudian ditelan oleh ikan paus, Nabi Yunus, dia hanya bergantung kepada Allah. La ilaha illa anta, subhanak inni kuntu minadh dhalimin.
Sama kayak orang bayar hutang. Apa kata Nabi? Barang siapa yang meminjam harta saudaranya, kemudian mengembalikan, niat dia baik, Allah akan bantu dia melunasinya. Karena dia mengandalkan Allah. Tapi barang siapa yang berhutang, tapi dengan niat tidak mengembalikannya, Allah akan buat dia sulit untuk melunasinya. Dan ini benar, Pak. Saya ketemu dengan salah seorang ikhwan, dia bilang, Ustaz, hadis Nabi ini benar, Ustaz. Ustaz belum pernah merasakan kan? Saya udah. Ya, Anda belum pernah. Saya pernah berhutang 20 miliar. Tapi saya niat dari awal, Ustaz, pengen saya lunasi. Dia bilang 2 tahun lunas, Ustaz. Sementara ada sebagian orang mungkin hutangnya cuma 1 juta, 2 juta. Tapi dari awal gak niat bayar, gak selesai-selesai. Gak selesai. Jadi maksud saya, jangan seorang itu melakukan sesuatu, dia lupa untuk melakukannya dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian hadis yang berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Ini tadi yang kita sebutkan, kita bacakan hadis lengkapnya. Sesungguhnya yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya. Riya. Innallaha yaqulu yaumal qiyamah. Allah berkata di hari kiamat, "Idza juziyan nasu bi a'malihim, idhabu ila alladhina kuntum tara'una bi a'malikum fid dunya, fanzuru hal tajiduna indahum jaza." Subhanallah ya. Kita kalau ada perasaan-perasaan riya, ingat hadis ini jemaah. Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, ketika manusia telah diberikan balasan disebabkan amal-amal mereka. Allah berfirman, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian berbuat riya kepada mereka dengan amal-amal kalian sewaktu di dunia. Coba lihat, perhatikan, apakah kalian bisa mendapatkan balasan dari sisi mereka. Jadi kita ingat-ingat, misalnya sekarang di dunia nih, kita ada perasaan riya supaya si fulan lihat, supaya pemimpin kita lihat mungkin di kantor. Ingat-ingat, besok di akhirat, dia bisa nggak memberikan pahala sama kita? Nggak bisa, Pak. Cuma kadang-kadang kita terlena dengan perasaan kita sendiri. Ya. Karena manusia itu senang untuk dilihat, senang untuk diakui. Padahal, sebagaimana manusia senang mencari muka di hadapan makhluk, kita berusaha harus senang mencari muka di hadapan Allah. Orang kan cari muka di hadapan manusia kan? Nah kita cari muka di hadapan Allah. Cari muka di hadapan Allah. Maafkan orang supaya Allah maafkan kita. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai ada rasa pengen dipuji. Makanya ya, kita kalau punya media sosial, entah WhatsApp atau mungkin Instagram, kita nggak apa-apa posting-posting nasihat, nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu banyak juga. Oh ya. Kenapa? Terkadang kita posting nasihat, hambar. Kita aja belum baca posting. Kita belum baca posting. Dan terkadang niat kita bukan untuk kita lagi. Oh, mumpung si fulan online nih. Nah, ini cocok untuk dia nih. Kasih. Oh, ini ada hadis. Wah, ini cocok kali nih. Ini cocok untuk adik saya nih. Sini, kirim. Kita bukan menasihati diri kita lagi, Pak. Berarti ada sifat-sifat riya di situ. Artinya riya dalam artian kita tidak melakukan ini karena Allah lagi. Makanya orang yang melakukan amalan riya capek dia. Karena dia berusaha untuk menyenangkan semua orang. Nggak bisa. Kita aja Nabi saja dalam hidup tidak bisa menyenangkan semuanya. Jadi kita nih kalau sedang ibadah, fokus saja. Nggak usah kita pikirkan orang mikir tentang saya apa ya. Nanti orang ngomong tentang saya apa ya. Nggak perlu. Kita lihat kisah Aisyah. Ketika Aisyah difitnah, apakah Aisyah sibuk mengklarifikasi dirinya? Enggak. Aisyah dituduh berzina. 50 hari wahyu tidak turun. Dituduh berzina dengan Sofyan bin Mu'attal. Tapi Aisyah mengatakan,
Aku yakin Allah dari langit ke-7 pasti membela aku, kata Aisyah. Dia nggak bergantung kepada Nabi. Ya Rasulullah, engkau kan Nabi. Bilang sama sahabat, aku nggak berzina. Enggak. Dia nggak bergantung kepada ayahnya Abu Bakar, manusia terbaik setelah para Rasul. Dia hanya bergantungnya kepada Allah. Ya Allah, kalau memang aku berada di atas kebenaran, bela aku ya Allah. Dan banyak kisah-kisah orang-orang terdahulu, Pak. Setelah dia mati, karena dia ikhlas, Allah harumkan namanya. Banyak, Pak. Seperti Imam Bukhari. Jangan antum kira Imam Bukhari itu ketika dia hidup, orang terima semua dakwahnya. Tidak, Pak. Imam Bukhari ketika hidup diusir, difitnah, bahkan oleh gurunya sendiri. Bukhari difitnah oleh gurunya sendiri yang hasad sama dia. Tapi setelah Imam Bukhari meninggal dunia, orang baru sadar ternyata Bukhari berada di atas kebenaran. Sampai hari kiamat kita akan baca Sahih Bukhari. Pilih mana? Kita dipuji-puji orang selama kita hidup, mungkin umur kita 60 tahun dipuji-puji orang. Tapi setelah kita meninggal, udah habis. Atau biarlah kita diuji, biarlah kita dicela, biarlah kita difitnah. Tapi setelah kita wafat, Allah tunjukkan kepada manusia, kita orang baik. Bahkan sampai pada hari kiamat. Makanya sifat riya ini, dia bagian dari dosa besar, tetapi memang namanya syirik kecil. Dia adalah dosa besar. Misalnya perempuan nih, seorang ibu-ibu, ya. Ibu kalau ke majelis taklim, udah majelis taklim aja, Bu. Nggak usah ibu posting-posting, misalnya kayak posting lagi nulis dalam daurah. Nggak usah lah. Nggak usah. Panjang sertifikat, nggak usah lah. Saya tidak mengatakan ibu pasti ria, enggak, masing-masing kita di hadapan Allah. Tetapi ya, orang-orang soleh saja takut melakukan itu. Terus kita kok terlalu berani? Dulu para ulama menyembunyikan amal-amal mereka. Bahkan disebutkan dulu sebagian salaf. Antum baca dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir tulis. Itu kitab sangat bagus ya. Al-Bidayah wa Nihayah, dia menceritakan kisah-kisah dalam setiap tahun yang terkenal di masa itu. Tahun 1 Hijriah apa peristiwa, 2 Hijriah apa, sampai Imam Ibnu Katsir wafat. Ibnu Katsir tulis di situ di antara sebuah kisah, ada seorang suami, sepanjang dia menikah ternyata dia puasa Daud, dan istrinya nggak tahu. Bayangkan, istrinya tidak tahu. Padahal selama ini setiap pagi istrinya memberikan dia bekal. Ternyata bekal yang dikasih sama istrinya, karena dia kerja di pasar, laki-laki soleh ini, dia kasih semua kepada istri. Nggak tahu dia puasa Daud. Dengan berbagai cara yang dia lakukan. Setelah dia wafat, baru istrinya tahu. Mungkin tahu dari orang-orang terdekatnya di pasar tersebut, ternyata dia puasa Daud. Sampai seperti itu, Pak. Luar biasa. Bapak Ibu, kita kalau bakti sama orang tua, kirim duit sama orang tua, nggak mesti abang kita tahu. Coba latih. Nggak mesti adik kita tahu. Kasih, nah ini kayaknya rezeki terbesar saya sekarang. Saya belum pernah ngasih setengah gaji saya untuk ibu. Coba kirim setengah gaji untuk ibu. Gak usah ngomong sama abang, gak usah ngomong sama adik. Tapi kan pasti ada perasaan, pengen juga lah mereka tahu. Pasti ada perasaan itu kan. Kita pengen dianggap oleh saudara kita. Makanya para ulama mengatakan, selama tidak ada maslahat kita, tidak ada mudarat yang akan menimpa kita, sembunyikanlah amal. Selama tidak ada mudaratnya. Tapi kalau muncul fitnah misalnya, abang kita sampai seuzon sama kita, atau adik kita seuzon sama kita, ini kamu kaya, tapi kamu kok nggak pernah kirim uang untuk mama, atau kirim uang untuk ayah kita. Kok adik terus yang kirim, atau kok kakak terus yang kirim? Padahal kita kirim terus selama ini. Nah, untuk hal yang seperti ini kita boleh membicarakan. Banyak contoh-contoh yang lain banyak. Seorang istri, ya, dia diberikan harta oleh suaminya, itu harta pribadi dia. Dia mau sedekah sembunyi-sembunyi kepada orang lain juga boleh. Intinya kita waspada dari penyakit riya. Baik, hadis yang terakhir berkaitan dengan masalah riya.
Disebutkan yulqa Ibrahim abahu azar yaumal qiyamah ala wajhi azra qatrah. Ibrahim bertemu ayahnya Azar pada hari kiamat. Sedang wajah Azar diliputi kegelapan dan debu. Ibrahim berkata kepadanya, alam aqul laka la ta'sini? Bukankah aku... Jadi besok Ibrahim berjumpa sama ayahnya. Ternyata ayahnya disiksa oleh Allah. Kata Ibrahim sama ayahnya, apakah bukankah dulu di dunia aku sudah bilang jangan bermaksiat kepada Allah. Ayahnya menjawab, pada hari itu aku tidak akan durhaka kepadamu. Ibrahim berdoa, ya Allah, Engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakanku pada hari mereka dibangkitkan. Adakah kehinaan yang lebih hina dibandingkan ayahku yang jauh dariku? Allah berfirman, sesungguhnya aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Ini saya jelaskan. Kemudian dikatakan, wahai Ibrahim, apakah yang berada di bawah kedua kakimu? Maka Ibrahim melihatnya, ternyata ayahnya menjadi hina. Hina ini maksudnya hina ini semacam anjing ya. Menjadi anjing berbulu lebat yang kotor. Maka kaki-kakinya dipegang, lalu dia dilemparkan ke neraka. Riwayat Bukhari. Jadi ini maknanya begini. Azar ini kan kafir, kata para ulama. Azar ini kan kafir. Nah, Allah pernah berjanji kepada Ibrahim, engkau dakwahkan Azar, dakwahkan ada Azar. Walaupun nanti dia nggak beriman, itu urusan aku. Itu maksudnya. Dan Allah berjanji, wahai Ibrahim, aku tidak akan menghinakanmu di hari kiamat. Nah, disebutkan dalam hadis ini, ternyata besok di akhirat, Ibrahim melihat ayahnya akan dilempar ke neraka. Berarti Ibrahim menjawab, berarti ini kan kehinaan bagiku ya Allah. Ayahku masuk neraka itu kehinaan bagiku. Gitu. Padahal dulu di dunia engkau mengatakan tidak akan menghinakan aku. Jadi maksudnya termasuk engkau menghinakanku, ayahku masuk neraka. Itu maksudnya. Kemudian disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai Ibrahim, lihat yang ada di bawah kakimu. Ternyata ada seekor anjing yang lebat bulunya dan kotor, dan dilemparkan anjing itu ke neraka. Maksud kata para ulama, ayahnya Ibrahim, Allah robah menjadi anjing. Dan anjing itu dilempar ke neraka. Jadi maksudnya, yang dilempar bukan Azar. Itu kata para ulama. Untuk menghibur Ibrahim. Yang dilempar anjing ke neraka. Paham atau tidak maksudnya? Jadi Allah tidak berdusta ya. Jadi Ibrahim dia mengatakan, ayahku wajahnya hitam, dia disiksa dalam api neraka. Ini kehinaan bagiku. Aku sebagai anak merasa terhina. Gitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala robah Azar menjadi seekor anjing. Kemudian anjing tersebut dilempar ke dalam api neraka. Jadi dengan dirobahnya menjadi seekor anjing berarti kata para ulama bukan penghinaan kepada Ibrahim. Karena bukan Azar yang dilempar, tapi seekor anjing yang sudah dirobah. Nah, di sini kata para ulama, Allah memenuhi janjinya kepada Ibrahim di hari kiamat. Dan di sini juga dalil bahwasanya Allah mengatakan di sini bahwasanya Dia tidak akan mengampuni orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Ayahnya Ibrahim kafir, nggak mungkin masuk surga, nggak mungkin masuk surga. Maka kata para ulama, hendaklah seseorang ketika dia mendapatkan ada keluarganya yang kafir, dia tidak boleh meminta rahmat untuk keluarganya tersebut, tidak boleh. Kenapa? Kita kayak membantah Allah. Makanya Allah melarang kita mendoakan ampunan untuk orang yang sudah mati dalam kondisi kafir, nggak boleh. Walaupun itu orang tua kita sendiri. Karena Allah tidak mengampuni orang-orang kafir. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin pembahasan hadis kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan masuk nanti pada bahasan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa menyelesaikan pembahasan hadis kursi ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan, dipersilahkan Bapak Ibu sekalian.
Ada pertanyaan? Yang di kertas ada di kertas? Nggak ada? Ada. Kalau ada yang langsung silahkan ya. Kosong. Ya, fadal, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, waalaikumsalam. Terkait keikhlasan hati ya dalam beramal. Kayaknya anak pribadi itu berat banget. Maksudnya contoh ya, ada terbiasa proses rintanis gitu. Kadang tuh karena sudah terseringnya proses rintanis jadi kayak, oh kalau si Iya ini udah pasti sudah sering amis gitu. Apakah Anda jadi takut gitu, karena di situ ada perasaan bangga gitu, so. Ketika lagi di kantor gitu, maksudnya, apakah Anda harus buat beberapa saat gitu, puasa sedikit? Takutnya gitu, takutnya nanti jadi kayak nggak ikhlas gitu, maksudnya kalau lagi itu. Baik, masya Allah ya. Nah, ini menarik memang. Jadi ria ini terkadang kita berusaha lari dari satu ria, ternyata kita berpindah ke warna ria yang lain. Jadi kayak tadi kan, kita puasa Senin Kamis udah rutin antum nih. Kalau mungkin karena teman-teman banyak, oh dia pasti puasa nih, dia pasti puasa. Akhirnya kita merasa kayak ada, aduh, perasaan dipuji. Nah, mungkin kita mengira dengan kita, sesekali nggak usah puasa deh. Justru itu juga ria. Kenapa? Nah, di sini poinnya kata para ulama. Yang namanya ria, mengerjakan amal karena manusia, itu ria. Dan termasuk ria meninggalkan amal karena manusia. Sama kayak gini, dan kita biasanya baru sadar ternyata selama ini kita ria kalau ada kasus kayak gini misalnya. Ada laki-laki sering soft yang pertama. Soft pertama terus dia. Ternyata ada kondisi dia berada di soft yang terakhir sholat. Kalau perasaan dia tiba-tiba malu, ya malu di soft yang terakhir, orang ntar bilang apa, dia akan sadar ternyata selama di soft pertama dia ria. Karena kalau dia nggak ria, dia nggak akan merasa apa? Merasa berat. Biasa aja dia sholat di soft yang pertama, orang lihat ya saya ada mungkin darurat, terdesak, terlambat gitu. Jadi kadang-kadang kita baru sadar, oh ternyata saya kurang ikhlas selama ini. Buktinya kita ingin meninggalkan amal karena manusia. Nah makanya kalau ada perasaan seperti itu wajar sebenarnya. Cuman jangan sampai antum batalkan puasa antum atau tidak puasa hanya gara-gara omongan orang, jangan. Karena meninggalkan amal karena manusia itu juga ria. Kenapa kita tinggalkan karena mereka? Berarti sejak awal kita sudah bukan karena Allah, itu maksudnya. Bisa dipahami atau tidak kira-kira? Makanya orang kalau benar-benar melakukannya karena Allah, dia tidak akan peduli dengan ucapan orang. Orang mau anggap dia, orang mau puji dia. Walaupun kita kadang-kadang hati kita lemah, tapi kita terus istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Makanya kata para ulama, orang-orang yang suka muji ini bahaya memang. Ya. Makanya kadang-kadang kita jadi rusak niat kita gara-gara ada pujian dari orang. Makanya Nabi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan, Nabi bukan orang yang punya kebiasaan muji-muji di hadapan orang. Enggak. Itu demi keselamatan saudara kita. Saudara kita sudah menjaga niatnya dengan betul, kita puji-puji. Misalnya kayak ada seorang ustadz dakwah nih, dia sudah berusaha ikhlas. Tiba-tiba orang muji, ustadz, antum dakwah antum kemarin, Masya Allah ustadz. Ana 20 tahun antum terbaik. Waduh. Itu ustadznya, makanya kata orang, kita telah membunuh saudara kita 2 kali. Artinya kita telah menyakitkan amal dia. Justru kalau kita lihat teman kita Masya Allah nih, jangan puji depan dia. Kita doakan kebaikan untuk dia. Kita doakan mudah-mudahan dia istiqomah. Kita puji di hadapan orang lain masih oke. Tapi di hadapan dia jangan. Kasihan dianya. Kasihan dia. Jadi kembali ke tadi, antum jangan sampai tidak puasa karena khawatir nanti muncul ujub ya. Karena antum tidak puasa pun karena itu juga tidak boleh. Juga tidak boleh. Kalau orang bilang kan, ada orang mau sedekah nih,
memasukin duit ke celengan atau ke masjid. Tiba-tiba, nggak ikhlas, nggak usah lah. Nunggu ikhlas dulu lah. Jangan. Karena kita kalau nunggu ikhlas, kapan kita beramal? Karena orang yang merasa dirinya sudah ikhlas, ini kata Fudail bin Iyad, orang yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka keikhlasan itu butuh ikhlas lagi. Justru kalau kita merasa, kayaknya saya ria, itu kita, mudah-mudahan kita ikhlas itu. Justru kalau perasaan merasa aman, anak ikhlas insya Allah. Nah ini orang-orang kayak gini biasanya ria biasanya. Kenapa? Karena orang biasanya kalau dia ikhlas, dia pasti merasa tetap tidak ikhlas. Karena ikhlas itu nggak segampang yang kita ucapkan, jemaah. Ikhlas itu benar-benar hati kita plong karena Allah, nggak ada niat yang lain. Dan kadang-kadang awalnya kita ikhlas. Walaupun ibadah itu sudah selesai, terkadang kita tidak ikhlasnya setelah berhari-hari orang puji kita, misalnya. Ada orang misalnya selama ini dia sedekah, dia ikhlas. Ternyata setahun setelah dia sedekah, orang ungkit sedekah dia. Hilang keikhlasan dia, bisa juga. Maka dalam Islam, tolong menolong dengan saudara kita ya. Kalau kita lihat ada orang yang Masya Allah, jangan puji-puji depan dia. Ya, jangan puji-puji depan dia, tapi doakan dia dengan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, betul. Mungkin yang sedikit ya. Jadi dalam praktek aware, misalnya kalau kita saat ingin mengusulkan, mungkin adakah harus yang kita lakukan, misalnya apakah kita pas kenal tapi di luar dan beberapa. Iya, betul. Mungkin kita bisa lepaskan nanti seluruh mereka. Baik. Ya. Sebenarnya tidak ada panduan khusus kita baca Bismillah, tidak ada ya. Cuma kita hanya diminta untuk tajdidun niyah, memperbarui niat. Ini sama kayak Imam Ahmad pernah waktu itu dia keluar dari rumahnya, tiba-tiba ada orang gotong jenazah. Orang-orang bilang, wah Imam Ahmad, ayo pergi bersama kami memakamkan jenazah. Kata Imam Ahmad, tunggu sebentar, berhenti sebentar kalian. Kita perbarui dulu niat kita. Artinya cuma jangan sekedar diajak-ajak doang, niatkan dulu. Dan kadang-kadang kita perlu memang harus berenung sejenak. Kita sama kayak tadi kita mau sedekah, yang tadinya kita hanya sedekah karena Allah gitu kan. Cuma kadang-kadang ada perasaan-perasaan, ya kita di dunia, mungkin kita astagfirullah, karena Allah. Ya kita bicara dari bahasa kita dalam hati nggak apa-apa. Tapi nggak mesti ada kalimat harus Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada. Ya. Tapi kita punya cara masing-masing untuk meluruskan niat kita. Atau mungkin misalnya kita baca dulu keutamaan sedekah bentar, oke, kita sedekah, itu bisa juga. Ya kadang-kadang kita perlu mengingat keutamaan lagi. Sama kayak gini, mau pergi pengajian. Ada orang, ayo kita ke kajian yuk. Ayo kajian. Ternyata dia tanpa dia sadari, dia pergi ke kajian itu karena diajak teman doang. Dia ada niatnya sama sekali kayak menuntut ilmu. Maka perlu dia perbarui lagi. Oh ya, saya diajak kajian, insya Allah saya pengen belajar ilmu yang bermanfaat. Itu dalam hati saja, tidak perlu dilafazkan, tapi dalam hati. Makanya para ulama itu menang dari sisi niat, kata para ulama. Mereka selalu memperbarui niat. Memang harus terus diperbarui kadang-kadang. Kayak kita bekerja, kita perbarui lagi niat kita mencari nafkah, supaya nggak minta-minta sama orang, supaya menjalankan perintah Allah. Seorang istri juga demikian. Dia melayani, nyapu rumah, ngurus anak-anak. Ya. Dia niatkan karena Allah. Dan terus dia rasakan itu. Dia rasakan tentang renungan-renungan itu dia rasakan. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, jika ada seorang haji atau umroh sudah menahan tidak memposting saat kejadian, namun setelah pulang ke tanah air dan baru diposting. Video posting setelahnya, apakah boleh? Apakah ini jadi ria? Baik. Jadi yang tahu ria atau tidak itu yang posting. Kita hanya bisa menasehati. Jadi intinya adalah kita tidak mengatakan yang posting umroh dia pasti ria. Kita nggak boleh dosa kita, Pak. Kita nggak boleh masuk dalam hatinya orang.
Tapi kita yang mesti pikir-pikir, kira-kira postingan saya ini lebih banyak manfaatnya untuk orang atau justru dampaknya supaya akhirnya saya ria. Pikir-pikir itu. Misalnya nih, kita memposting kita sedang apa? Mungkin sedang jalan kaki ke Masjid Nabawi. Coba pikir, tujuannya apa? Kadang ada postingan nggak bermanfaat. Nggak bermanfaat tujuannya. Dia jalan kaki ke Masjid Nabawi diposting. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Kalau dia ikhlas, alhamdulillah. Tapi saya bilang kan, ketika kita posting, pasti ada respon dari orang. Itu masalah juga. Masya Allah, antum lagi umroh ya. Masya Allah, Masya Allah. Itu kan hati kita juga jadi sesuatu. Jadi saya yang berbicara, kemudian antum yang mendengar, sama-sama susah kita mengamalkan ikhlas ini. Maka paling tidak kita berusaha meminimalisir terjadinya pujian. Itu sebenarnya. Terjadinya pujian. Maka saya tahu sebagai masyayikh, dia punya channel YouTube, ditutup kolom komentar sama dia. Ditutupnya, dia pengen searah saja. Gak pengen dia ketika baca komentar, Masya Allah Syekh, syahdu sekali Syekh, Masya Allah Syekh, saya menangis. Wah, ada perasaan. Kalaupun tidak ria, muncul ujub. Nah, ini ingat juga. Jadi ria ini banyak saudaranya. Kalau kita tidak ria pada saat memposting, mungkin kita ujub. Nah, ujub ini beda lagi jemaah. Ujub ini gak kelihatan. Murni antara kita dengan Allah. Murni antara kita dengan Allah. Makanya ujubnya ada perasaan bangga, perasaan merasa berbeda sendiri. Nah, itu ujub itu. Makanya banyak-banyak baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Minta itu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya silahkan mau posting itu hak masing-masing ya. Cuman coba pertimbangkan, ada nggak manfaatnya? Kalau mudaratnya malah, karena nggak semua orang hatinya kuat, hati kita ini lemah. Ada orang mungkin dipuji sedikit, bangga dia. Nah, ada rasa ini ya. Nanti kita terhapus amal kita. Terhapus amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Mau nanya, Bu? Mau nanya? Oh iya, silakan, Bu. Perkiraan cuaca. Ya. Baik ya. Kalau perkiraan cuaca, ya. Kalau kita namanya juga perkiraan, bisa iya, bisa tidak. Selama dia perkiraan dan kita meyakininya perkiraan, nggak berdosa. Tapi kalau kita lihat perkiraan hujan, nanti hujan nih, nah, hati-hati, masih perkiraan. Makanya kata para ulama, ya, apapun semuanya itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ya secara ilmu kita mungkin meyakini mungkin ada ilmunya kan, tapi tetap kita meyakininya seandainya tidak ada sebab Allah bisa turunkan, kan gitu. Karena kan orang mengatakan ada sebab akibat kan. Seandainya tidak ada sebab Allah bisa turunkan hujan. Maka saya ingat ada video Ustaz Yazid rahimahullah, video pendek, Ustaz Yazid ditanya, Ustaz, nah kita tahu Ustaz Yazid orang yang sangat pakar masalah tauhid, akidah ya. Bukunya itu semua, masalah itu semua kebanyakan. Beliau ditanya, Ustaz, apakah syirik orang yang mengatakan proses turunnya hujan karena lautan apa? Airnya menguap, ya kan? Kemudian turun hujan. Apakah ini syirik? Kata beliau, syirik, kata beliau. Kenapa? Pertama, banyak ayat Al-Quran menyebutkan Allah turunkan hujan murni kehendak Allah. Murni kehendak Allah. Yang kedua, ya kita memahami dari kalimat beliau, bukan beliau tidak mengerti dengan ilmu, maksudnya proses alam, pasti ada, tetapi jangan meyakini kalau seperti ini prosesnya, pasti turun hujan. Karena kalau Allah berkehendak, api yang besar jadi dingin untuk Ibrahim. Lautan bisa terbelah untuk Nabi Musa alaihi salam. Kembali kepada yang tadi, kalau meyakini satu-satunya sebab inilah yang menyebabkan turunnya hujan, ini syirik nanti. Maka coba lihat, kalau orang kebanyakan, makanya anak-anak kecil ini, anak-anak kita ya, SD, tanamkan, nah hujan itu turun, Allah yang turunkan. Allah yang turunkan. Cuma kadang-kadang sebagian anak-anak terlalu banyak belajar IPA. Jadi lupa sama Allah dia turunkan hujan. Jadi kita bukan nggak ngerti proses, kita ngerti itu.
Cuman jamaah, orang kadang-kadang lupa. Hujan turun ini Allah yang turunkan, ini nikmat Allah ini. Sehingga ada doanya. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan terakhir Hasan tadi. Kalau misalnya kita berbuat amal tapi kita tuh mengharapkan balasan dari Allah, tapi balasan itu di dunia. Contoh kita bersedekah terus kita berharap nanti rezeki kita dibalas berkali lipat, ataupun kita membantu orang terus kita berharapnya ya nanti semoga ada orang lain yang membantu kita atau keluarga kita. Baik, Masya Allah ya. Nah ini bagus juga ya. Bagaimana kalau kita melakukan amalan dan kita berniat berharap nanti ada timbal balik, misalnya kayak sedekah misalnya. Pertama jemaah, hukum asalnya segala perbuatan ibadah itu untuk Allah. Itu hukum asal. Berarti niat pokoknya harus ini. Ini niat asas ini. Kenapa? Jadi bedakan antara niat dengan dampak bonus. Itu kita bedakan. Misal begini, kayak antum sedekah. Sedekah niat karena Allah, diangkatnya, dibebaskan kita dari api neraka, diberkahi harta kita, itu boleh. Jadi kita boleh berniat pada sesuatu yang Allah janjikan, itu boleh. Allah menjanjikan misalnya, kalau kita sedekah, Allah ganti sekian kali lipat. Nah, kita boleh berniat itu. Tapi jangan menjadi niat pokok, jangan. Itu niat yang kedua, niat yang ketiga. Tapi niat yang paling utama adalah Allah niatnya. Kenapa? Karena terkadang ada orang berharap itu niat pertama dia. Oh, saya kalau sedekah, nanti Allah ganti nih. Katanya 700 kali lipat kan. Nah, ternyata pas dia sedekah, kok nggak diganti-ganti ya? Nah, udah nunggu setahun nih kok nggak ada. Nah, akhirnya futur dia sedekah. Karena dia memahami ganti hanya uang ganti uang. Bisa jadi Allah ganti dengan kesehatannya. Yang mungkin kalau dibayar dengan uang nggak bernilai. Nah, makanya tadi saya katakan, kita boleh berniat seperti itu. Kayak misalnya Nabi mengatakan, Dawu mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit dengan sedekah. Kita sedekah niatnya karena Allah dulu. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah juga memberikan kesembuhan untuk ibu saya sedekah. Itu boleh. Jadi kalau bahasa mudahnya, bedakan antara niat dengan manfaat yang Allah janjikan. Sama kayak kita, misalnya dakwah. Kita dakwah nih. Kita dakwah karena Allah. Kemudian tiba-tiba rezeki datang. Ya. Tiba-tiba, misalnya Allah berikan kita hadiah. Tiba-tiba ada orang datang, Ustaz saya wakaf, Ustaz tanah 5 hektar, bangun masjid. Itu kan rezeki. Tapi niat kita bukan itu. Itu bonus saja. Itu namanya bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap kita belajar niatnya karena Allah yang pertama. Nah, yang kedua, kita boleh berniat untuk apa yang Allah janjikan. Allah janjikan misalnya, kalau kita sedekah berkah, kita niat itu. Kalau sedekah Allah ganti, kita niat itu. Allah menjanjikan kalau ada orang yang haji, dia tidak akan fakir. Kita berangkat haji. Semoga kita dijauhkan dari kefakiran. Boleh. Tapi bukan niat yang utama. Yang utamanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Nyambung dengan masalah hujan. Ya, hujan masalah. Ya, sebagian saudara kita masih banyak yang percaya yaitu awan hujan. Yang saya tanyakan adalah apakah kalau kita tahu bahwa ini ada masuk yang melakukan bahwa kalau kita tahu nih, boleh nggak kita menasehati sebaiknya nggak perlu atau sama sekali nggak usah? Oh, boleh nggak Ustaz? Jadi apa saya merasa gimana? baik. Berdosa bagaimana untuk menedeknya? Sementara dia tetap dia berkeras mau gitu. Masya Allah. Ya. Ya, jadi justru kalau memang kita mampu menasihati, kita wajib menasihati, Pak. Kita bilang sama dia, enggak ada, ini hujan turun murni karena Allah. Itu kan namanya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan? Karena kalau kita diam, kita seperti kata Nabi, syaitanul ahras. Orang yang diam ketika melihat kemungkaran, itu seperti setan yang bisu.
Nah, kalau kita nggak mampu ngomong, mungkin kita nggak enak misalnya, atau mungkin terlalu lemah iman kita untuk ngomong, minimal kita ingkari dari hati kita. Minimal, wadah itu wajib. Misalnya ada orang pawang hujan, mungkin keluarga kita misalnya ini, kita mau ngomong agak keluh mulut kita. Mungkin karena nggak enak atau gimana gitu. Kita nggak berani, maka minimal kita ingkari dari hati. Ya Allah, saya mengingkari perbuatan dia. Jadi kalau kita bisa cegah lebih bagus. Dan itu ada pahalanya segala di amar ma'ruf nahi mungkar. Betapa banyak Nabi ya memberantas yang namanya kesyirikan. Nabi suruh sama Ali untuk menghancurkan patung-patung. Kemudian Nabi suruh Ali untuk meratakan kuburan. Ketika Nabi Fatul Makkah, Nabi lihat kemungkinan 360 berhala, Nabi hancurkan semuanya. Jadi selama kita mampu, kita bicara. Tapi lakukan dengan niat karena Allah, dengan kasih sayang, dengan hikmah. Ya. Karena terkadang hanya dia juga nggak tahu, dia ikut-ikutan aja kadang-kadang. Atau profesi dia untuk nipu orang. Jadi intinya tetap Pak, kita kasih tahu sama dia. Ya. Dan itu ada pahalanya. Kalau dia sadar, itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Boleh dua lagi. Menjelang asar insyaallah. Ustaz, misal kita punya budget minimal sebulan infak atau sedekah 300.000, apakah sama nilainya itu dibayar setiap hari 10.000 atau sepekan 75.000? Mana yang lebih afdol? Dan gimana dia punya uang 300.000, terus? Yang pertama dia itu apakah sama nilainya jika dibayar setiap hari? Oh, setiap hari dikeluarin gitu. Atau setiap pekan 75.000? Oh, tahu. Nah, terus kalau kita ingin sedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal, apakah afdolnya setiap hari atau sama saja dibayarkan sebulan sekali? Oh, baik. Jadi kayak gajian ya, sebulan sekali. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu ya. Jadi ada dua model sedekah yang dipraktikkan oleh istri-istri Nabi. Kalau Aisyah, kalau gaya sedekahnya Aisyah adalah setiap hari, walaupun sedikit. Kalau Aisyah dapat rezeki hari ini, dia sedekah hari ini. Walaupun sedikit. Tapi ada gaya sedekahnya, kalau saya tidak salah Sofiyah. Ya. Kalau Sofiyah atau Zainab, ya, gaya sedekahnya adalah dia kumpulkan dulu dalam seminggu, baru dia keluarkan. Nah, kayak tadi mana lebih afdal? Langsung 10.000 atau ditotalkan seminggu gitu. 70.000 misalnya. Nah, yang paling afdal adalah tergantung kemaslahatan sedekah itu. Misal gini, kalau target sedekah kita adalah fokus memberikan orang makan, ya setiap hari. Setiap hari. Tapi kalau target sedekahnya terkumpul banyak, mudah-mudahan ini bisa membantu siapa gitu. Dengan jumlah yang besar, kan lebih banyak jumlah 70.000 misalnya, lebih bermanfaat pada niat yang ini. Itu lebih afdal juga itu. Jadi tergantung. Ya, tergantung orang tujuan dia sedekah apa. Tujuan dia sedekah untuk apa. Misalnya dia berniat sedekah untuk beliin baju orang tuanya. Nah, dia cicil. Dia keluarkan mungkin di akhir minggu. Karena targetnya mungkin beli baju harga sekian ratus ribu. Nah, itu afdol bagi dia. Tapi kalau targetnya adalah memang setiap hari dia mau bersedekah, itu juga bagus. Ya. Yang bagus lagi dua-duanya. Ada yang setiap hari, ada yang setiap minggu, ada yang setiap bulan misalnya. Mungkin masing-masing ada targetnya, ya. Karena ada keutamaan ya, orang yang bersedekah setiap pagi, nggak mesti subuh, yang penting pagi, itu ada doa dari para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal. Oh ya baik, untuk sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal. Jadi orang tua yang sudah wafat, yang paling terbaik kita berdoa untuk mereka. Itu hadiah terbaik untuk mereka. Adapun kita mau sedekah untuk mereka, ini juga bagian dari amal soleh. Ya. Tapi kan nggak semua orang punya harta. Artinya saya mengatakan, kalaupun seorang itu miskin, dia tidak bisa bersedekah untuk orang tuanya, dia masih bisa berbakti dengan cara berdoa. Itu yang Nabi sebutkan, waladin soleh yada'ulah. Seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Ya, kalau bisa dia bersedekah atas nama orang tuanya sebisa yang dia mampu.
Jadi kaidah dalam beragama itu fattaqullah mastata'tum. Kerjakanlah amal semampu kalian. Kita mampu bersedekah seminggu sekali. Mampu kalau kayak gajian tadi ya sebulan sekali. Yang penting doa untuk orang tua setiap saat. Wallahu a'lam bishawab. Oke Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika kita tidak bermaksud ria, namun tanpa kita sadari amalan tersebut berurusan dengan ria? Bagaimana agar Allah mengampuni dosa ria yang tidak disebut tersebut? Apakah cukup dengan istighfar atau sholat taubat? Oh baik. Ya salah satu kalau kita merasa memang kita kayaknya saya kurang ikhlas, maka dengan istighfar itu mengampuni. Maka kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian setiap hari melakukan kesalahan. Mungkin entah dosa lisan, dosa hati, ada perasaan ria. Maka semoga dengan istighfar itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Adapun salat taubat, ini murni dosa-dosa yang benar-benar parah, besar yang kita kerjakan. Jadi bisa dengan kita beristighfar atau dengan kita membaca doa yang saya bacakan, doa yang banyak diriwayatkan oleh para ulama dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah semuanya hafal ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Nanti dibaca astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui, termasuk riya. Mungkin tanpa sadar, nggak sengaja kita. Dan aku meminta ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, yang aku tidak ketahui. Ini doa untuk berlindung dari riya juga sebenarnya. Ya. Berlindung dari semua jenis kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.